Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan dalam materi manajemen dakwah sub materi penggerakan dakwah dengan beberapa sub materi yang ada di PPT. Itu ada pemberian motivasi, ada penggerakan dakwah, ada melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Itu ada di penggerakan dakwah. Terus di subbab yang kedua itu ada pengendalian dakwah dan evaluasi. Di dalamnya ada unsur dan proses pengendalian dakwah, fungsi pengendalian dakwah, efektivitas manajerial, produktivitas organisasi, evaluasi dakwah, dan evaluasi perencanaan dakwah. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa sih kok penggerakan dakwah itu ada di materi ilmu manajemen dakwah? Penggerakan dakwah itu sendiri sebenarnya dia itu adalah inti dari manajemen dakwah itu sendiri. Ya gimana manajemen itu terlaksana kalau dakwah itu nggak digerakkan gitu kan? Terus jadi tuh dalam menggerakkan dakwah itu sendiri ada beberapa teknik biar penggerakan dakwah itu menjadi maksimal. Yang pertama itu pimpinan menjelaskan secara menyeluruh kepada seluruh elemen organisasi. Jadi menjelaskan semuanya kepada semuanya, mau yang anggota ataupun anggota atau pengurus, pokoknya yang ada di bawahnya pimpinan itu. Terus ada pimpinan organisasi juga mengupayakan agar setiap pelaku dakwah itu bisa memahami, menyadari dan menerima dengan baik sesuai tujuan dalam perencanaan atau strategi dakwah. Kemudian setiap pelaku dakwah memahami struktur organisasi yang dibentuk. Jadi biar gak ada miskomunikasi, atau ketika biasanya dalam organisasi itu kan pasti ada jalur koordinasi kan. Jadi biar jalur koordinasinya jelas, sesama anggota itu harus tahu strukturnya. Terus yang keempat, pimpinan memperlakukan anggota secara baik dan memberikan apresiasi dan reward, apresiasi dan afirmasi. Ya boleh. Terus di penggerakan dakwah itu ada pemberian motivasi. Sama kayak organisasi-organisasi yang lain. Pasti pimpinan organisasi pasti nggak jauh dari kayak semangat atau apalagi kalau lagi ngerjain proker yang berat gitu kan. Pasti pimpinan akan memberikan dorongan berupa motivasi. Biar apa sih? Ya, biar anggotanya itu semangat, biar dengan semangat anggotanya itu perencanaannya itu berhasil atau terlaksana. Selain itu, pimpinan juga melakukan bimbingan. Melakukan bimbingan ini dilakukan oleh pimpinan dakwah, pimpinan organisasi dakwah agar perencanaan itu tercapai dengan maksimal. Nah, bimbingan itu tuh ada 4 step. Bisa dengan memberikan perhatian dalam perkembangan anggotanya. Jadi pimpinan itu benar-benar memperhatikan gimana nih progres prokernya, gimana progres pengembangan dari anggota tersebut. Terus ada juga memberikan nasihat ketika kita butuh apa sih namanya, saran atau masukan atau kritik juga bisa anggota membicarakan dengan pimpinan, nanti pimpinan ngasih nasihat dan lain sebagainya. Terus pimpinan juga memberikan dukungan berupa motivasi itu. Jadi balik lagi gitu loh,
di dalam bimbingan itu juga termasuk dalam memberikan motivasi. Terus yang keempat, memberikan bantuan atau bimbingan untuk ikut andil dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan. Nah, dalam penggerakan dakwah itu juga ada yang namanya menjalin hubungan. Pas di dalam setiap organisasi itu kita nggak mungkin kerja sendiri ya kan? Ya namanya organisasi, ada strukturnya juga dengan jelas. Iya, betul. Ngerjain proker, ngerjain suatu perencanaan, apalagi ini menyangkut dakwah, menyangkut umat manusia yang banyak, umat muslim yang banyak, nggak mungkin kalau kita nggak akan enak kalau kita dalam organisasi tapi punya hubungan yang nggak baik sama anggotanya, apalagi sama pimpinannya. Jadi dalam organisasi dakwah juga ada yang namanya menjalin hubungan. Kenapa sih kok menjalin hubungan itu tuh perlu untuk dilakukan? Untuk memperkuat norma dan etika. Jadi kita ada sebenarnya sama teman anggota, bahkan sama ketuanya kita juga ada rasa menghormati. Kemudian juga untuk memberikan kenyamanan, kepuasan hingga strata jabatan. Jadi itu pasti yang ngerasa, yang udah, aku yakin kalian juga pernah ngerasain organisasi. Kepuasan, kenyamanan selama jabatan itu juga penting gitu. Terus dalam menjalin hubungan itu juga untuk membantu lancarnya jalannya program kerja atau perencanaan. Kalau kita ada slack sama anggota bahkan sama pimpinan, itu pasti nggak akan nyaman selanjutnya gitu. Terus yang terakhir yaitu untuk menyelesaikan permasalahan, untuk seenggaknya meminimalisir adanya perpecahan. Kemudian selanjutnya akan nanggung satu lagi. Nah, yang terakhir itu ada penyelenggaraan komunikasi. Apalagi kita sebagai mahasiswa komunikasi yang juga berorganisasi, pasti tahu gimana rasanya kalau ada miskom. Pasti bakal kayak ada yang nggak benar, pasti bakal banyak yang menjadikan itu tuh hancur gitu. Event itu hancur gitu. Atau hal yang udah kita rencanakan tapi kok komunikasinya nggak baik, itu bakal sangat berimbas pada implementasi program kerja kita. Nah, apa sih manfaat dari komunikasi itu sendiri? Kenapa kita harus berkomunikasi? Ya kalau enggak ya nggak sih, nggak mungkin kalau kita nggak berkomunikasi dalam organisasi. Nah itu tuh ada, jadi kita dapat menempatkan orang-orang pada tempatnya. Kadang ada yang ditaruh di divisi ini dia sebenarnya nggak suka, jadi dikomunikasikan sehingga dia mendapat tempat yang dia bisa lebih enjoy, dia bisa lebih menguasai di situ, dia juga bisa lebih mendalami di divisi itu juga. Terus dengan menempatkan orang-orang pada tempatnya, orang-orang atau anggota organisasi pasti akan ikut berkecimpung di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih, aku nggak di divisi yang kayak itu aku banget gitu, kok aku jadi males ya ikut rapat, kok aku jadi males ya ikut dia ikut kumpul gitu-gitu. Terus yang ketiga ada dari komunikasi yang baik itu kita menghasilkan hubungan yang baik juga. Begitu juga dengan dakwah. Ketika kita bisa menyampaikan dakwah itu dengan baik, menjalin komunikasi yang baik dengan audiens, dengan nyamannya audiens, pasti akan ada yang namanya feedback dan keberlanjutan lainnya. Yang terakhir, komunikasi itu menolong orang-orang dalam proses perubahan. Nah, setiap hal yang dikomunikasikan, komunikasi itu kan sebenarnya masalah kan? Nggak ada masalah kita nggak akan berkomunikasi. Nah, dari komunikasi ini, semua hal yang dikomunikasikan akan bisa menolong orang-orang dalam proses perubahan, apalagi dalam dakwah banyak yang mau berhijrah dan lain sebagainya. Kemudian ada materi pengendalian dakwah dan efektivitas manajerial
dan produktivitas dakwah. Kemudian nanti ada evaluasi dakwah yang akan dijelaskan oleh partner saya, Naim. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengendalian dakwah. Pengendalian dakwah ini itu upaya untuk bagaimana penggerakan dapat terlaksana. Unsur-unsurnya yang terkait itu ada detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Untuk dapat mencapai pengendalian dakwah ini tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama ada tahapan pemrogramming. Tahapan ini menentukan program-program yang akan dilaksanakan oleh dai yang nantinya sasarannya itu kepada mampu untuk bagaimana konsep, terus apa yang mau dibawakan, dan waktunya seperti apa, kan ada program-programnya yang nantinya akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah yang kedua, penganggaran atau budgeting. Dari aktivitas dakwah sendiri tentunya tidak terlepas dari anggaran. Kayak di organisasi manapun, kayak anggaran itu suatu yang penting. Nah, maka dari itu pengendalian dakwah ini juga ada penganggaran yang merupakan rencana yang terorganisir dan bersifat menyeluruh. Kayak dari perencanaan tersebut direncanakan anggarannya seperti apa, untuk apa, dan nantinya untuk dikendalikan di pengendalian dakwah ini. Nah, fungsi dari pengendalian dakwah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan nantinya ini terlaksana atau tidak. Terus yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaannya ini cukup efisien atau tidak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebabnya apabila terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, untuk mencari pemecahannya sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan standarnya. Dalam menciptakan pelaksanaan dakwah yang baik, tentunya para dai ini diberi wewenang yang penuh untuk memeriksa dan memperbaiki tugas dari mereka di pengendalian dakwah ini. Di sini program pengendalian dakwah ini dilakukan untuk perbaikan aktivitas dakwah yang lebih efektif. Dan pengendalian dakwah ini juga membantu para pimpinan dakwah dalam menganalisis tantangan proses perencanaan organisasi ini. Selanjutnya adalah efektivitas manajerial dan produktivitas dakwah. Aspek-aspek yang membentuk efektivitas manajerial dakwah dalam konteks manajemen itu yang pertama adalah perencanaan strategis. Yang ini tuh pemimpin menyebarkan ajaran agama dengan cara yang efektif tentunya. Bagaimana kita menganalisis agar bagaimana pemimpin ini merencanakan dan mengkoordinasi untuk jalannya dakwah supaya efektif. Selanjutnya ada organisasi struktur dakwah, tentunya untuk menampung dan untuk efisiensi dalam penyampaian dakwah, terus pematangan materi, koordinasi yang jalannya dakwah nantinya, dan lain-lain. Terus ada pengelolaan sumber daya, itu memastikan kelangsungan dakwah dapat berjalan dengan lancar atau nantinya ada sesuatu yang perlu untuk dikomunikasikan lagi. Selanjutnya ada penggunaan media dan teknologi yang seperti kita tahu bahwa itu sangat gencar di era sekarang ini dan bisa kita sebagai organisasi dakwah itu dapat memanfaatkan dan memaksimalkan ini untuk menjangkau para mampu tergantung strategi yang kita gunakan nantinya. Terus peningkatan kapasitas anggota dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan tim, serta yang terakhir keberlanjutan dan adaptasi. Ini itu terkait dakwah yang mau dibawakan dan rencananya itu
relevan atau tidaknya di era sekarang ini. Produktivitas dakwah, kualitas dakwah itu juga perlu ditingkatkan dalam mendorong suatu organisasi dakwah sendiri. Nah, untuk meningkatkan hal ini itu ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus utama dalam usaha berdakwah adalah harus diorientasikan pada matku. Untuk dari tujuan dakwah sendiri adalah penyampaian materi dalam seorang dai pada matku. Nah, ini nanti terkait juga dengan perencanaan dakwah, bahwa dai itu sebenarnya sasaran materinya ke siapa, ke anak kalangan muda atau ke orang tua dan lain-lain. Terus yang kedua, kualitas pemimpin yang mumpuni. Ini juga hal yang penting dan perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada falsafah dan perencanaan kualitas yang sudah disatukan dalam strategi dakwah. Yang keempat, memelihara sebuah kerja sama yang baik dalam tim. Serta yang terakhir, ada pemberdayaan sebuah pendelegasian pemenang. Selanjutnya terkait evaluasi dakwah. Setelah kita sebelumnya membahas terkait kemarin perencanaan dakwah, terus penggerakan, terus pengendalian, sebenarnya kita juga perlu dan sadar bahwa evaluasi dakwah itu juga penting. Pentingnya kita dalam menganalisis bahwa perencanaan yang telah kita lakukan itu sisi positifnya apa, terus sisi negatifnya apa dari segi pelaksanaan yang telah dilakukan atau digerakkan itu tadi. Jika memang pelaksanaan itu positif, tentunya akan dapat kita ulang lagi di perencanaan dakwah selanjutnya. Dan jika ada yang sesuatu hal yang sekiranya mengganjal atau kayak kurang, dan itu setelah dipertimbangkan dan evaluasi dakwah ini bisa kita tinggalkan atau kita minimalisir bagaimana caranya sesuatu yang tadi itu tidak terjadi. Jadi evaluasi dakwah ini juga dapat dijadikan pelajaran agar nantinya tidak terulang lagi dalam pelaksanaan dakwah, perencanaan dakwah selanjutnya. Dan evaluasi dakwah ini juga tidak melulu dari atasan, tapi juga dari anggota juga bisa, atau dari pengurus, karena kita kan tukar pendapat atau kita memberikan saran saat ada di forum terkait bagaimana pengkoordinasian strategi dakwah kemarin, penggerakannya kemarin. Jadi nggak melulu dari pimpinan, tapi dengan saran kita juga harus bisa mengamati secara terus menerus, secara berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekali saja. Selanjutnya evaluasi perencanaan dakwah. Sebelum kita ke perencanaan dakwah selanjutnya, itu juga perlu untuk mengevaluasi perencanaan dakwah sebelumnya. Evaluasi ini juga tidak kalah penting karena evaluasi ini berkaitan dengan perencanaan dakwah yang akan ditempuh untuk nantinya organisasi dakwah itu bisa menjalankan programnya. Nah, perencanaan ini berawal dari sebuah analisis kebutuhan, kemampuan, kekuatan, serta kelemahan dalam penyusunan langkah kerja yang kemarin. Nah, ini juga bisa untuk dipertimbangkan jika yang masih positif kita bawa lagi, jika yang sekiranya buruk kita minimalisir atau kita tinggalkan. Terkait pemaksimalan program, penyesuaian program dengan umat dan lain sebagainya. Nah, hasil dari evaluasi ini nantinya menjadi umpan balik dari organisasi untuk pematangan perencanaan ke depannya supaya kegiatan dakwah ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang matang yang telah dibuat ini. Nah, itu dia tadi pemaparan materi yang cukup kompleks dari perencanaan
penggerakan dakwah, pengendalian dan evaluasi dakwah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? 2 aja. Atau mau disanggah? Didiskusikan? Ditutup? Tutup. Ditanya dulu. Iya, kayaknya yes nanya. Oh. Begini Oh iya, saya MSCS. Iya. Halo ya. Ya, Kamu. ya. Terus ini mau nanya? Sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Tapi yang pertama Dua-duanya aja. ini tadi kan terkait konsep pengorganisasian dan penggerakan dakwah. Sedangkan dakwah itu kan ada banyak jenisnya. Apakah konsep manajemen dakwah ini dapat diterapkan saat kita ingin berdakwah secara diri sendiri kan? Maksudnya tidak terlibat antara individu satu dan individu yang lain. Karena kewajiban dakwah itu kan bagi individu kan ya. Dalilnya saya lupa Pak. Ya, yang kedua terkait konsep manajemen dakwah secara profesional kan. Ini kan nanti ujung-ujungnya saya ngomong langsung aja ke duit kan. Duit, gede, usat teh. Nah itu gimana hukumnya terkait manajemen dakwah yang secara, tapi ini dikelola manajemennya nanti tetap secara profesional, tapi kan ujung-ujungnya nanti larinya ke duniawi seperti itu. Yang kedua aku belum kan berarti organisasinya. Terkait organisasi dan manajemen dakwah. Yang kedua ini kan melibatkan banyak orang, dan tentunya kalau banyak orang kan ada operasional di situ, tentunya butuh dana. Nah itu gimana hukumnya Bu Ustazah? Caranya? Oke, ada lagi? Apa mau langsung jawab? Langsung jawab. Itu di Jeddah nggak kena? Jadi kan misalnya, kita jawab yang pertama dulu ya. Kamu dulu gitu. Gimana biasa lah. Bentar aku yang kedua. Tadi ya. Siapa kedua? Jawabnya yang kedua. Kedua. Mampus, nggak ada. Ya, yuk. Konsep manajemen itu bisa dibawa ke ya kayak pelaksanaan dakwah secara individu gitu kan, karena kita fokus pembahasannya tuh organisasi gitu kan. Kalau menurut saya, ini koreksi aja kalau salah, itu bisa sebenarnya kan manajemen itu intinya pelaksanaan, perencanaan, POAC. ya itu pelaksanaan terus evaluasi itu kan. Nah dari individu juga bisa sebenarnya, karena kan contohnya sebelum kita sebelum pendakwah itu terjun ke masyarakat atau kita sendiri kan pasti kita juga mengulik dulu kan, kayak materi apa yang mau kita kelola atau apa yang mau kita omongin, walaupun yang gak melulu harus sama masyarakat yang banyak kan, enggak, kita sendiri juga bisa kayak sama teman atau apa, tapi kan sebenarnya kita tetap mengulik terkait yang sama perencanaan Iya. Lanjutkan dulu Mbak. terus pengorganisasian juga kita mungkin kalau individu nggak terlalu kelihatan ya, yang penting kayak perencanaannya kita tetap nyari, kita tetap mulai itu, terus kita lanjut ke perencanaan, karena kalau individu kan berarti nggak ada pengorganisasian dong, kecuali kalau kita ada tim sendiri itu tadi. Terus yang selanjutnya pelaksanaan ada, dan yang terakhir evaluasi tentunya setelah kita menyampaikan sesuatu itu tuh kayak dari kita pasti kan kayak tadi yang tak sampaikan benar atau salah, atau dalam penyampaian tersebut kayak kita tepat enggak atau melukai hati yang kita kasih tahu enggak, gitu kan kita pasti ada mikir kayak gitu. Tentunya setelah mendakwahi atau kita memberikan materi yang kayak bersifat kita tuh kayak orang dakwah, itu tuh
pasti kita mengevaluasi tadinya kita seperti apa gitu. Jadi manajemen secara individu itu tadi bisa, cuma nggak semuanya. Mungkin yang kurang di bawah itu yang mengorganisasikan. Nah itu Mbak, makanya kan karena konsep memanajemen dakwah untuk ranah diri sendiri itu dirasa kurang dan mungkin banyak disepelekan lah. Dan itu sering terjadi di lapangan gini Mbak. Oh, misal saya ini, ya saya ini mau memberi contoh, padahal kan dakwah kewajiban untuk setiap individu kan. Ada di Quran surat Al-Imran ayat 104. Dari set. Lali aku. Enggak apa. Nah, itu kan ketika kita mau apa ya, menyeru kepada kebaikan pada teman lah misal. Itu kan sopo sih jadi itu. Nah, itu tadi berarti itu perencanaan. Kayak Mas tahu temannya itu gimana? Itu kayak Saya punya teman namanya Ahmad Fadil. Waduh. Astagfirullahaladzim lah. emang boleh nggak? Dan kan banyak. Iya, kenapa? Langsung nyebut merek anjay. Tak apa-apa. Kenapa Mas? Enggak. Kameramen repot. Tapi nggak nyampe lagi kok doanya. Iya lanjut. AF. Nanti di Cabut tok. Iya. Terus kasih link itu. Terus sudah. Ya, udah. Kita ngasih tahu teman kok nggak enak. Ntar pikirannya menggurui lah kayak gitu loh. Tuh. Lebih ke Mungkin pribadi. iya. Kalau saya bodo amat. Nah, makanya itu kan ranah pribadi jarang dibahas. Kalau misalnya usaha udah dilakuin kayak toh si penerimanya ini majunya kayak masih batu kayak nggak mau tahu lah kalau amat itu kayak ya udahlah tinggal doain Betul, aja. Nah, itu kan ada 3 langkah, ya kan? Apa coba yang pertama? Dakwah bil hal, dakwah bil jidal, dakwah Didisan. bilawah. Dengan hati. Enggak, aku Yang penting udah usaha kan ya. Terus kayak kalau Enggak, itu kan contoh. Iya. Contoh Ahmad Fadil aslinya kelakuannya baik sekali. Masya Allah, ya, itu Bangun pagi rajin menabung. nyanyi kucing. Alhamdulillah. Pecinta kucing. Si Bobby. Beda kucing. Iya. Itu bosnya. Oh. Presidennya. Malah bahas kucing. Terus buat yang kedua ya, yang pertama setuju. Udah kan apa ada tambahan? Untuk yang manajemen, menurutku ya setiap orang itu juga punya manajemen diri gitu. Nah, Ya udah sama. enggak manajemen diri, cuma kan ini konteksnya dalam dunia dakwah. Ketika kita akan berdakwah, kita akan menyampaikan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Nah, terkait manajemennya itu, kita dikira kita menggurui atau dan lain sebagainya. Itu pikir belakang. Pikir belakang. Ya, selama mengajak ke kebaikan, entah itu responnya mau negatif atau positif, alhamdulillahnya, itu nanti bakal ada di tahap evaluasi. atau enggak sebelum Atau enggak. ya maksudnya itu mengabarkan kayak kalau misalnya kita udah tahu sifat orangnya kayak gini itu kita bisa milih kata yang pas gitu kayak supaya orang itu nggak tersinggung atau gimana sebelumnya atau enggak kita selingi dengan bercanda apa kita styling lagu styling ceramah yang keras gitu biar dia dengar atau gimana kayak gimana kita kan sebenarnya berarti itu konteks masalahnya ke orang terdekat. Nah itu Ahmad Fadil kita betul. mau dulu supaya nantinya apa yang kita sampaikan itu nggak terkesan menggurui, kita pilih diksi kata yang pas. Siap. Ya. Terus untuk yang kedua, manajemen profesional dalam organisasi dakwah. Sebenarnya karena aku pribadi belum pernah ada di dalam posisi itu ya, organisasi, tapi bukan yang untuk dakwah, karena organisasi dakwah itu menurutku krusial karena bawa agama, bukan politik agama, tapi ini ada dalam konteks agama gitu kan. Nah, apa namanya? Aku mau tanya ke teman-teman yang mungkin ada dalam ormas
NU atau Muhammadiyah, apakah kalian juga pernah ada dalam organisasi itu untuk pelaksanaan dakwah? Jadi kayak misalnya yaudah acara kecil aja di daerah kalian gitu, pernah nggak? Kok pernah? Nah, kenapa kan? Agung juga pernah. Yang lebih banget maksudnya apa saya? Agung. Lu Kalau Agung. untuk masalah uang yang bakalan kemana, dapat dari mana itu bahkan aku nggak tahu. Ternyata ada pengajian yang ditarif ya. Hah? Enggak kan? Enggak. Kalau pengajiannya enggak kan, tapi kayak di dalamnya sponsornya dan lain sebagainya itu. Lebih infak nggak sih? Iya itu Ikhlas, ikhlasnya. pakainya Sponsor. ya. Seikhlasnya. Ya orang kelihatan nggak pernah ngaji. Cuma kan beberapa ada contoh, misal saya mau baliknya, sebelah saya ada Pak Camat, terus pas infak datang, Pak Camat 100.000. Oh, itu disebut. Ya, kayak. Hah? Oh, Bukan, apa namanya? Kan gede-gedean mangane. Engko sing paling gede JP, Pak JP. Jackpot. Sing paling gede jabatannya biasanya lah yang ngasih. Iya. Kayak gitu. Ya, ini menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya boleh, tapi jika niatnya untuk bisnis itu tidak boleh. Jadi tergantung dari organisasi Bapak itu niatnya mau berbisnis atau mau memaksimalkan untuk Kalau misalkan disebut kayak gitu gimana? Sebut nama. berarti organisasinya yang Mungkin iya ya. Ada kayak keterbiasaan atau kayak membiasakan dan sebagainya dari sih kalau sebuah guyonan gitu. ACT. terus juga tergantung kitanya juga, kita iseng-iseng aja itu buat supaya dakwah. Buat motivasi orang buat berinfak. Terus juga buat manajemen dakwahnya biar bisa terlaksana lebih baik, kayak nantinya juga ilmu materi dari dakwah ini juga bisa kita lalui sebagai Menurutku kalau emang apa ya, event-event yang dia nggak ngasih ATM itu pasti dapat sponsor kan, dari sponsor. Nah sebenarnya aku juga kepikiran kalau saya kayak Ustadz anak-anak Taki gitu kan, beliau kan kayak rame gitu kan. Gus Kandan. Masa? Ih, nah itu tuh aku juga penasaran sebenarnya itu pengelolaan uangnya itu dari pure dari sponsor. Nah, kan berarti kan dari sponsor itu dikelola dengan baik uangnya. Jadi kita bisa maksudnya perencanaan manajemennya itu bisa nyewa tempat dan lain sebagainya, bahkan menyediakan konsumsi, bahkan ngundang duetan atau gimana gitu. Ya semoga uangnya itu benar-benar dibukukan dengan pembukaan yang baik, jadi nggak ada miss ya. Semoga, karena jujur aku belum pernah ada di posisi itu, jadi aku benar-benar nggak tahu ngambang. Mungkin cukup untuk presentasi pada siang hari ini. Saya tahu teman-teman udah lapar, udah ngantuk, udah gerah. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatiannya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.